Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah proses pembangunan rumah tahfidz Mambaul Ulum yang ada di perumahan Royal Orchid Blok E nomor 3 sampai 6 sudah dimulai, terdiri dari 3 bagian. Nanti yang ada di belakang saya ini adalah rencana untuk rumah singgah yang ini kita peruntukkan bagi masyarakat yang ingin mengaji bersama keluarga dan kemudian menginap di sini sambil belajar Al-Quran, sambil ngaji yang lain, belajar kehidupan. Itu mereka bisa menginap di sini dalam 1 hari, 2 hari, 2 malam. Itu mereka diperbolehkan. Ini akan dipersiapkan untuk 2 lantai, ada 5 kamar yang kita siapkan. Dan yang kedua, nanti di sebelah tengah ini, posisi di tengah ini adalah rencana untuk rumah santri. Jadi rumah santri yang ini akan ditempati oleh para santri yang ingin belajar untuk membaca Al-Quran, sekaligus menghafalkan Al-Quran, dan sekaligus juga belajar untuk mempelajari isi-isi dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian di sebelah paling selatan itu nanti akan dibangun rumah joglo yang ini fungsinya adalah untuk doa bersama, untuk pengajian dan lain sebagainya. Jadi komplek ini dimulai dari blok E 17, 18, 19, kemudian E 3, 4, 5, 6. Ini akan kita jadikan menjadi bagian dari satu komplek untuk proses pembelajaran para generasi muda untuk menjadi lebih baik yang mampu membiayai dirinya sendiri maupun yang tidak mampu. Jadi konsepnya seperti itu. Yang terpenting bagi mereka adalah persyaratannya adalah mereka mau dan punya semangat untuk belajar Al-Quran, mau dan semangat untuk menghafalkan Al-Quran, dan mau bersemangat untuk mempelajari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi kita lebih konteks Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kenapa disebut rumah-rumah? Karena ini kita ingin menjadi bagian kecil dari proses pembangunan generasi penerus bangsa ini yang nanti juga menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Jadi ada rumah tinggal, ada rumah sedekah, ada rumah singgah, ada rumah santri, dan ada rumah joglo yang peruntukannya sendiri-sendiri, tetapi dalam satu konsep bahwa ini adalah pusat gerakan sedekah, ini adalah pusat orang-orang yang mau menghafal Al-Quran, dan pusat orang-orang yang mau belajar tentang agama Islam yang baik, agama Islam yang rahmatan lil alamin dalam kerangka organisasi Nahdlatul Ulama. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan, dan tentu kami berharap bersama-sama kita bangun ini, bersama-sama kita berpartisipasi dalam proses pembangunan ini, sehingga pengembangan rumah tahfidz ini akan berjalan dengan lancar. Para generasi muda juga bisa mengenyam pendidikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, dan kemudian kita ingin setiap tahun bisa mencetak generasi-generasi bangsa ini yang mampu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah proses pembangunan rumah tahfidz Mambaul Ulum yang ada di perumahan Royal Orchid
Blok E nomor 3 sampai 6 sudah dimulai, terdiri dari 3 bagian. Nanti yang ada di belakang saya ini adalah rencana untuk rumah singgah, yang ini kita peruntukkan bagi masyarakat yang ingin mengaji bersama keluarga dan kemudian menginap di sini sambil belajar Al-Quran, sambil ngaji yang lain, belajar kehidupan. Itu mereka bisa menginap di sini dalam 1 hari, 2 hari, 2 malam. Itu mereka diperbolehkan. Ini akan dipersiapkan untuk 2 lantai, ada 5 kamar yang kita siapkan. Dan yang kedua, nanti di sebelah tengah ini, posisi di tengah ini adalah rencana untuk rumah santri. Jadi rumah santri yang ini akan ditempati oleh para santri yang ingin belajar untuk membaca Al-Quran, sekaligus menghafalkan Al-Quran, dan sekaligus juga belajar untuk mempelajari isi-isi dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian di sebelah paling selatan itu nanti akan dibangun rumah joglo, yang ini fungsinya adalah untuk doa bersama, untuk pengajian dan lain sebagainya. Jadi komplek ini dimulai dari blok E17, 18, 19, kemudian E3, 4, 5, 6. Ini akan kita jadikan menjadi bagian dari satu komplek untuk proses pembelajaran para generasi muda untuk menjadi lebih baik, baik yang mampu membiayai dirinya sendiri maupun yang tidak mampu. Jadi konsepnya seperti itu. Yang terpenting bagi mereka adalah persyaratannya adalah mereka mau dan punya semangat untuk belajar Al-Quran, mau dan semangat untuk menghafalkan Al-Quran, dan mau bersemangat untuk mempelajari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi kita lebih konteks Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kenapa disebut rumah-rumah? Karena ini kita ingin menjadi bagian kecil dari proses. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan acara Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdlin di channel Rumah Sedekah NU, yang diingat-ingat ya, harinya setiap Rabu ya, jamnya 19.30 dimulai ya, insya Allah. Karena sekarang ini udah jam 20 ya. Kenapa? Bukan karena host sama narasumbernya di make up dulu ya, ya enggak. Ini tampilan memang alami, naturalnya begini ya. Nama saya Faizal Alfa sebagai host di sesi kali ini, dan saya tidak sendirian ya, karena kalau sendirian akan kesepian. Kita bersama tamu narasumber istimewa ya, dari owner mie Kober ya, dengan Mas Dodit Arya Mahendra. Assalamualaikum Mas Dodit. Alhamdulillah ya, kalem sekali ya, sopan sekali ya. Ini jangan nyungkani ya kalau Mas Dodit ini. Gimana kabarnya Mas Dodit? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Jadi kalau di pandemi kayak gini itu ditanya kabar dan kesehatan itu memang nggak basa-basi Mas ya. Kalau zaman dulu kan sehat. Gitu ya. Kalau sekarang ditanya bener-bener ya. Bener-bener sehat. Waduh, kalau kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan semua tidak ada artinya. Waduh, asik ya. Mas Dodit, ini kita mau banyak-banyak ngobrol terkait dengan usaha yang dikelola, dijalankan dan dikembangkan oleh Mas Dodit. Tapi sebelum kita ngomong tentang usahanya, kita boleh dong kenal dulu secara lebih personal ya, dengan sosok Mas Dodit ini ya. Aslinya dari kelahiran mana Mas? Dari Malang. Aslinya dari Malang, Arema dari kecil di Malang. Dari ya. kecil di Malang. Ya, terus kemudian aktivitas sehari-harinya ya, itu kesibukannya apa Mas ini? Aktivitas sehari-hari kalau saya Senin sampai Jumat pasti ada di gudang di kantornya Kober. Senin sampai Jumat di Kober. Ya. Sabtu? Sabtu Minggu di Gantangan.
Sabtu Minggu di gantangan ya. Jadi sudah ketahuan ya hobinya apa ini ya. Ya. Sabtu Minggu di gantangan burung. Sabtu Minggu di gantangan burung ya. Adu burung. Ya, Mas Dodit, kita sedikit cerita tentang mie kober ya. Ternyata bacanya kober ya ini ya pemirsa ya. Karena banyak yang bilang kober bacanya. Kober atau gober Atau biasanya. kober ya. Ternyata ini ownernya ngomong ya, cara bacanya itu adalah kober ya. Kita bicara dari nama dulu Mas. Karena ini kan bukan nama yang umum digunakan kan gitu. Iya. Itu sejarahnya boleh diceritakan sedikit Mas. Kalau secara kober itu sebenarnya artinya sendiri dari kelompok bermain. Kelompok Bermain. di apa istilahnya disingkat gitu ya. Disingkat jadi kober. Bermain apa Mas? Bermain sepeda downhill dulu. Bermain sepeda Downhill sama fiksi. sama fiksi ini belum zamannya goes-goes yang sekarang itu ya. Dulu kan Pernah ada gowes yang fiksi itu. Yang fiksi itu ya tahun 2010-an. 10 ya. 2010 udah main sepeda. Sepeda. Terus habis itu Mas, sepeda mie pedes. Mie pedas. Kan enggak ada hubungannya itu. Sebenarnya Apa yang nggak ada menghubungkan? hubungannya lah. Waktu itu kita ini ada istilahnya toko sepeda kecil yang dikelola sama adik saya Dimitri. Oke. Nah, Oh, terus ini bersaudara nih ya? bersaudara. Baik. Terus di depan ini ada tempat sedikit yang bisa dibuat kafe. Istilahnya kalau kita habis Ya. kan fiksi dulu malam biasanya habis isya biasanya. betul. Habis isya kita fiksi, habis itu kita pit stopnya terakhir pemberhentian di kafe yang udah dibangun sama orang tua saya Iya, sama iya, Pak iya. Bambang. Jujukannya ke situ ya. Iya. Baik. Jujukannya di situ dan di situ ada yang ngelola kafenya waktu itu Mas Gemi. Oke. Mas Gemi yang ngelola sama Papa, Gem, kamu besok bikin nomi, nanti tak bumbunya dari saya. Oke. Iya. Jadi papa ini ya pencetusnya ya. Ya, terus setelah itu besoknya lagi ke situ lagi sama rombongan lagi. Baik. Gitu. Ada rombongan. Ada rombongan lagi Suruh sama nyiapi Papa. suguhan Enggak, ini. suruh enggak pesen ini. Oh, pesen. Kan hanya menu kita. Hmm. Ada kentang goreng, ada nugget waktu itu. Kafe ya, tempat nongkrong gitu ya. Terus mie banyak, ada yang pesen beberapa orang minta pedes semua. Baik. Nah, setelah makan, waduh, iki pedes mie setan nih, bilang gitu. Sama gendromos gitu. Sampai keringetan. Megap-megap. Lahirlah Jadilah kober mie setan. Kober mie setan di tahun 2010. 10 2010 ya, itu yang di Jalan Bromo ya Mas ya, di Jalan Bromo ya. Itu kemudian berlangsung berapa lama Mas Dodit sehingga kemudian mulai tumbuh rencana atau keinginan bahwa ini kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak, kita bisa melayani orang dengan lebih banyak itu. Kalau kober ini waktu itu kan istilahnya rezeki ya Mas ini. Baik. Kayak gitu. Gimana ceritanya itu? Kan jadi viral itu. Jadi viral. Sampai diliput nasional kan istilahnya TV waktu itu. Itu by design apa Trans TV. kecelakaan Mas? Apa? By design memang dirancang seperti itu atau ya bergulir gitu saja? Bergulir. Bergulir begitu saja. Bergulir. Ya. Makanya rezeki saya ngomong gitu. Iya. Karena memang itu yang pertama kalinya tuh Mas ya. Mie pertama kali pedas di Indonesia. Mie pedas itu ya, yang saat itu trennya ya mie ya, yang Ya, standarnya pangsit. itu ya. Standar, cuma Gitu, nggak gitu. ada mie pedas istilahnya kan seperti itu. Dan bagaimana kemudian para pengelola ini bereaksi atau merespon dengan istilahnya kan publikasi dari berbagai pihak itu? Kan mie dulu kober ini berdiri kan secara tidak sengaja. Baik. Ya. Lu nggak sengaja aja jadi banyak lah jangan. Masya Allah. Ini Kan bergulir tadi. Kekuatan doa orang tua dan kesolehan anak-anaknya ini. Kan secara tidak Iya. sengaja. Setelah itu kan kober jadi 1, jadi 2, jadi 3 sampai Itu sekarang. berapa lama dari 2010 itu terus kemudian ada 2000. lompatan? Sampai 1 tahun kober itu buka itu mungkin 2 sampai 3 outlet 2 sampai 3 outlet 1 tahun. baru per tahun. per tahun. Ya. Per tahun itu 2 sampai 3 outlet, biasanya 2 lah rata-rata. Ya. Dan di fase-fase awal itu apa memang sudah ada kerjasama dengan mitra atau masih
buka cabang sendiri? Enggak, kita semua 35 outlet yang kita miliki sekarang itu semua kita mitra usaha. Semuanya mitra usaha. Jadi kerjasama, jadi sama-sama diuntungkan. Ya. Jadi Jarang loh, ini biasanya kan ya udah dapat untungan di dewe gitu loh Mas. gini Mas, kita Mas Faisal punya rezeki sendiri. Siap. Saya punya rezeki sendiri. Siap. Nggak akan ketuker ya. Misal rezeki ini jumlahnya 10. Baik. Misal Mas Faisal ini rezekinya maaf 7 punya saya 3 kan jadi 10. Iya. Nah kalau saya buka sendiri rezeki saya cuma 3 Mentok aja. 3. Kan gitu, enggak bisa. Jadi 10 kan seperti itu ya. Mendalam loh ini filosofinya ini. Bener ya Mas ya? Bener banget ini ya. Kalau kita kerja sendiri enggak ada istilahnya, enggak ada yang koreksi diri kita. Baik. Kalau kita mitra kan ada yang koreksi diri kita. Iya, Kan gitu. Iya, luar biasa loh. Jadi ya. relasi lebih banyak, teman lebih banyak, saudara lebih Jangkauan banyak. lebih luas, yang doakan makin banyak. Mendoakan makin banyak. Luar biasa ya. Ini tercatat ini Mas ya, sampai hari ini kan ada 35 ya, 35 cabang di Indonesia dan akan terus bertambah. Ini pandemi kedampak nggak sih Mas? Kalau kita ngomong terdampak semua, bukan saya aja, Seluruh tapi dunia. seluruh dunia. Iya. Kan seperti itu. Kan bahasanya gitu ya, kita berada di badai yang sama, tapi di kapal yang berbeda. Ini badainya yang dirasakan oleh Kober ini seperti apa Mas? Yaitu tantangan. Dulu Kober berangkatnya dari media sosial gitu. Baik. Istilahnya zaman dulu kan kita berangkat viralnya kan dari waktu itu BlackBerry Mas. BlackBerry. Status di BlackBerry itu kan waktu itu. Ini yang generasi yang lebih muda paling bingung BlackBerry. BlackBerry yang mana ya? BlackBerry itu device ya, alat itu sebelum zamannya Android sekarang. Sebelum Android, sebelum iOS. Iya. Dulu namanya Grup BB. Grup ya, BB. punya Grup BB itu udah keren ya. Sama Facebook kan dulu. Sama Facebook ya. Jadi dulu awalnya dari BlackBerry itu ya bikin status di BlackBerry. Bikin status kan banyak yang story di status zaman waktu itu. Dan sampai sekarang apa masih nyambung Mas dengan kisah sejarahnya para pesepeda ini atau sudah melebar? Oh enggak, kalau kita sepeda tetap lah. Tadi kita punya tim yang dimanajeri Pak Haning. Waktu itu kita kalau ada event apa tetap kita sponsori. Jadi kita punya atlet itu kurang lebih 5 orang. Ya. Karena kalau lihat akun Instagramnya Kober ya, itu lihat yang di tag-tagan, nah itu masih ketemu banyak postingan tentang sepeda. Ini terjawab ya, karena memang ada tautan sejarah ini antara Kober ini dengan sepeda ya. Jadi kita kan semua Kober berawal dari hobi. Jadi semuanya ada Kober, kita ada Kober cycling, ada Kober Brothers, ada Kober perburungan. Kan hobi semua. Kalau Kober Brothers kita sepeda moge, motor gede. Siap. Seperti itu. Sepeda sama ada perburungan ya. Makanya Sabtu sama Minggu jangan nyari di gudang. Ora ono wong nang gudang ya, di gantangan ketemu ya. Awal-awal pandemi Mas, apa yang dirasakan dan adaptasi apa yang dilakukan oleh Kober? Karena dengan cabang yang banyak ini kan tentu setiap keputusan, setiap strategi ini kan punya dampak sistemik ini. Pasti. Kalau waktu awal pandemi kan kita pasti kaget Mas. Semua orang lah, enggak saya aja. Iya. Pasti kaget habis jualan 5.000 porsi. Iya. Jadi 2.500 atau 3.000 kan, jadi kaget. Baik. Misal kita SDM ini di satu outlet butuh 50 orang, seharusnya cuma 30 udah cukup kan, 20 off seharusnya. Iya. Jadi kita mungkin waktu itu yang kita lakukan mungkin menghemat overhead ini tadi. Baik. Jadi overhead dihemat, gimana caranya outlet ini kita tidak rugi. Tetap beroperasi anak-anak ini tetap makan. Betul. Nggak ngurangi jatahnya mereka. Iya. Berapa lama itu proses itu? Ya kurang lebih waktu itu 6 bulan adaptasi seperti itu. 6 bulan itu. Kemudian ternyata pandemi berkepanjangan Mas. Pandemi berkepanjangan. Ini penyesuaian apa kemudian yang dilakukan? Akhirnya kita adain promo setelah berapa bulan ya? 9 bulan kalau nggak salah itu. 9 bulan berjalannya pandemi. Baru kita adain promo. Dan selama ini itu Kober ini terkenal pelit promo. Nggak pernah promo ya, Bu ya. Tapi kenapa kemudian memutuskan untuk ada promo di? Karena tak kembalikan ke diri kita sendiri. Saya kembaliin. Kalau saya lihat promo pasti seneng lihat. Misal kayak belanja contoh, misal nggak
misal beli es krim aja. Ya. Biasa saya beli 3.000, jadi 2.500 itu udah senang dipotong 500, kan gitu. Ya, merasa beruntung. Merasa beruntung, waduh bisa dapat 2, biasanya 5.000 beli dapat 1. Ya, Ini 5.000 dapat 2. Kalau koper kan sama seperti itu. Ya. Promonya beli 2 dapat 1. Beli 2 dapat 1. Mas gak rugi ya Mas? Kita ngomong rugi sebenarnya ya tidak. Kan gitu. Ya. Kalau kita dulu untungnya misal kita ngomong 20%. Sekarang kita untung mulai paling ya cuma 7% kalau ada promo kan gitu. Tapi apa? Yang kita hidupi itu tidak 1 orang 2 orang, tapi ribuan. Istilahnya satu outlet ada 50, 30, 1.500 orang. Tinggal dikalikan, betul. Kalau kita enggak, kalau kita masih keras kepala, ego kita betul. Untuk itu kasihan mereka yang bantu kita selama bertahun-tahun untuk ikut godein koper kan gitu. Ya. Jadi mesti rumus pertama zaman pandemi ini survive ya. Karena survive. Karena kalau survive artinya kita masih tetap bisa mempertahankan peranan untuk jadi jalan rezeki kan gitu ya Mas ya. Jalan rezeki dari orang-orang yang terlibat di dalam proses usahanya, suppliernya, ya, dan juga memberikan manfaat pada konsumennya. Jadi manfaatkan ya, koper lagi banyak promo. Karena apa? Berarti dikembalikan lagi kepada konsumennya supaya kalau istilah saya ke Mas Dodit itu supaya tuman gitu Mas ya. Tuku maneh. Karena di bisnis F&B, di bisnis kuliner memang yang menghidupi sebuah outlet kan konsumen yang kembali lagi. Ya, bukan konsumen yang baru-baru capek Mas kalau nyari yang baru terus kan. Tapi yang balik lagi dan ngajak temannya ya. Oke, Mas Dodit, apa sih perbedaan tata kelolanya Mas Dodi kan di pergudangan ya, jadi di supply chain-nya dan macam-macam. Dengan banyaknya kota ini ya, saya catatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 kota lebih karena di Bali ada 15 outlet titik ya, 15 lokasi gitu ya. Tantangannya apa Mas? Sampai nyebrang pulau juga loh ini berarti. Tantangannya distribusi. Secara distribusi. Dan tetap efisien loh sampai. Terus habis itu pengadaan barang. Iya. Saya pengadaan barang itu dulu beli masih di toko kelontong. Kadang kan kita masih enggak hati ini ambil budget itu kadang tergoda Mas. Kan gitu. Tapi saya kan harus kita ini harus utuh kan ini. Harus utuh. Ya apa caranya toko kelontong hidup, terus saya ini juga butuh yang murah kan gitu. Masih butuh supplier gede yang ini ya. Tetap kita misal dulu waktu 3 outlet ini 5 outlet tetap saya ngambil yang di toko kelontong, yang sisanya yang 30 saya ngambil di supplier gede, yang gede. Gitu. Ya. Jadi tetap menghidupkan ekonomi lokal dan sekitar gitu ya. Terus begitu nyebrang pulau Mas, ada sampai ke Bali itu, ada yang berbeda nggak tantangan yang ditemui? Kalau di Bali mungkin kalau di Bali kan dulu mungkin produksi kita pakai daging sapi. Baik. Sekarang kan harus daging ayam karena di Bali kan tradisinya tidak makan daging sapi. Jadi nggak ada yang lauk sapi sama sekali di sana. Terus mie kan masih awam untuk Bali. Ya. Jadi mengenalkan, tapi sudah sampai 15 loh Mas. Berarti kan waktu pertama kali kita berat edukasi brandingnya ke orang kan lumayan. Ya. Berapa lama itu penetrasinya ke Bali sampai 15 nih? Masuk Bali tahun berapa? 2015. Jadi 5 tahun sejak 5 tahun. Lahir masuk ke Bali. Kenapa Bali Mas? Kok enggak ke barat gitu? Waktu itu ada investornya di Bali. Oke ya. Jadi ya tadi ya pas butuh pas ada gitu aja kalau Mas Dodit ini rumahnya. Ya udah gitu ya. Pas butuh pas ada gitu ya. Adanya investornya di Bali waktu itu. Ya. Jadi kita kalau investor kan baru kita buka. Kalau nggak ada ya kita. Jadi nggak nawar-nawarkan gitu enggak ya Mas ya? Ya belum lah kita belum. Nah, siap. Dan kita akan perdalam lagi ini ya diskusi dan kita akan kupas lebih dalam Mas Dodit ini ya. Ini momen langka loh pemirsa. Jadi kalau
apa ya, kalau jeli gitu ya. Ini nggak setiap waktu ini ya makhluk di sebelah saya ini mau untuk diajak podcast kecuali di ngopi seni di Rumah Sedekah NU. Kita break dulu, jeda iklan, dan jangan lupa ya, ini masih ada, nanti juga ada door prize ini Mas Dodit ya. Jadi spesial ada door prize-nya ini di Ngopi Seni yang juga disponsori oleh Bank Jatim Syariah. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Hai Sobat Barokah, mau tahu tanda-tanda rezeki yang barokah? Pertama, selalu mendatangkan ketenangan. Kedua, bermanfaat bagi orang banyak. Ketiga, membuat kita giat bersedekah. Keempat, membuat kita cukup dan banyak bersyukur. Nah, tunggu apa lagi? Segera buka rekening di Bank Jatim Syariah. Transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, setelah pensiun ada impian yang belum terwujud? Jangan khawatir, ada multiguna pensiun Bank Jatim Syariah. Istimewanya, angsuran ringan dan tetap, jangka waktu maksimal 15 tahun, serta dapat dipergunakan untuk pembelian barang produktif maupun konsumtif. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Wujudkan keinginan yang tertunda bersama Bank Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu lokasi kantor cabang Bank Jatim Syariah? Bank Jatim Syariah memiliki 7 cabang dan 10 cabang pembantu syariah yang tersebar di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Wiyung, Ampel, Mer, Sampang, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Malang, Probolinggo, Kediri, Blitar, Jember, Banyuwangi, dan Madiun. Sekarang kamu udah tahu kan lokasi kantor cabang Bank Jatim Syariah? Tunggu apa lagi? Segera buka rekening di Bank Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, mau tahu fitur terbaru Bank Jatim Mobile? Kini kamu dapat scan kris melalui foto barcode kris yang dikirim penjual tanpa harus tatap muka dengan penjual. Caranya, buka aplikasi Bank Jatim Mobile, pilih menu kris, lalu masukkan foto barcode kris, masukkan nominal pembayaran, masukkan PIN Bank Jatim Mobile, lalu kirim bukti transaksi ke penjual. Gampang banget kan? Yuk segera update Bank Jatim Mobilemu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu lokasi kantor cabang Bank Jatim Syariah? Bank Jatim Syariah memiliki 7 cabang dan 10 cabang pembantu syariah yang tersebar di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Wiyung, Ampel, Mer, Sampang, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Malang, Probolinggo, Kediri, Blitar, Jember, Banyuwangi, dan Madiun. Sekarang kamu udah tahu kan lokasi kantor cabang Bank Jatim Syariah? Tunggu apa lagi? Segera buka rekening di Bank Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, mau tahu fitur terbaru Bank Jatim Mobile? Kini kamu dapat scan kris melalui foto barcode kris yang dikirim penjual tanpa harus tatap muka dengan penjual. Caranya, buka aplikasi Bank Jatim Mobile, pilih menu kris, lalu masukkan foto barcode kris, masukkan nominal pembayaran, masukkan PIN Bank Jatim Mobile, lalu kirim bukti transaksi ke penjual. Gampang banget kan? Yuk segera update Bank Jatim Mobilemu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Kembali lagi di podcast Ngopi Seni, ngolah pikir santri entrepreneur Nahdlin di channel Rumah Sedekah NU yang disponsori oleh Bank Jatim Syariah ya. Ini saya ditemani ada Syakib dan juga Jannah ya, yang menjaga door prize kita di hari ini. Jadi silakan aja yang punya pertanyaan disampaikan di pertanyaannya, nanti kita akan tanyakan langsung kepada Mas Dodit ya. Silakan aja ditulis di kolom komentar di YouTube-nya. Nanti teman-teman kerabat kerja dari Ngopi Seni akan membacakan pertanyaannya dan dari akun yang mana. Kita punya hadiahnya berapa ini? Ada 3 ya. Ada 3 hadiah madu YN26 Super Imun ya, yang juga nanti akan dikirim sampai ke alamat, dan juga ada 5 paket beras organik Seblang Banyuwangi dari Sirtanio. Waduh, berarti hadiahnya total 3 ditambah 5. Ada 8 orang yang akan beruntung di hari ini ya. Tapi yang paling beruntung hari ini tentu saja ini narasumbernya ya, Mas Dodit Arya Mahendra, owner dari Mi Kober. Mi bacanya berarti Mi
Kober setan. Ya. Mikober Ya. Mas, tadi kan diceritakan dari sejarah perjalanannya mulus, lancar ya dengan segala kemudahan yang diperoleh ya. Yang kita juga penasaran toh, nggak mungkin lah semulus itu, nggak mungkin lah, mesti ada kesandung-kesandungnya, mesti ada kerikil-kerikil yang ditemui. Sekarang cerita sitik-sitik susah-susahnya lah Mas ya. Dalam perjalanan 21 tahun ini coba yang momen yang dianggap itu cukup berat dan cukup menantang dalam perjalanan Mikober sampai sekarang Mas. Satu apa? Kalau pekerjaan semua kalau ada kerikil ya pasti. Namanya pohon kalau tambah tinggi anginnya tambah kencang. Waduh, makin malam makin filosofis ya. Nah, angin yang dirasa kencengnya itu agak kerasa itu waktu momen apa Mas? Kalau kita ngomong Mikober kan di kerjaan itu ada istilahnya ada istri, ada keluarga kan gitu, ada saudara, ada teman kan gitu ya. Kalau teman mungkin kita tidak ada masalah, mungkin sama keluarga nah gitu. Mungkin kalau kita kalau pekerjaan kalau ada kerikil ya wajar lah itu pekerjaan, tapi kalau kita mungkin ada masalah sama keluarga itu yang jadi kerikil kan gitu Mas. Ya. Itu yang cukup meresahkan sekali. istilahnya anak zaman sekarang cukup meresahkan gitu. Dan bagaimana ini Mas Dodit mungkin secara pribadi atau bersama teman-teman di jajaran merespon atau menyikapi berbagai tantangan dalam proses? Ya itu karena kan kita Kober ini bukan milik kita, misalnya milik keluarga. Betul. Jadi ada mama, papa, saya, adik saya, ada adik saya lagi yang kecil. Iya. Kan gitu. Iya. Kalau kita enggak balance ya semua jajaran ini harus profesional. Karena yang kita pegang bukan outlet kita sendiri pribadi. Baik. Tapi ada tanggung jawab dari ada tanggung jawab kepada investor kan gitu. Karena kita kepada investor itu harus balikin modal yang mereka tanam. Kan ada tanggung jawab seperti itu. Betul. Selain itu kita juga profitnya dari situ. Kalau kita nggak bisa balikan modal yang ditanam investor ya kita nggak dapat profit. Ya. Kalau nggak perform ya nggak dapat. Ya. Apa Mas seninya mengelola bisnis yang melibatkan unsur keluarga seperti ini? Pasti plus minus ya. Kalau nggak kenal sama sekali yang memang benar-benar bentuk tim dari awal atau dari keluarga. Jadi kalau seninya apa kalau bisnis dalam lingkungan keluarga kayak gini? Seninya ya itu tadi pasti ada perdebatan. Pasti ada suka dan tidak suka, ada like and dislike. Kalau bebas gini kan misalnya nggak ada urusan sama sekali, kerjanya nggak bener pecat kan itu. Kan keluarga nggak bisa dipecat Mas. Gini, kalau kita ngomong keluarga inti, kalau keluarga inti nggak bisa dipecat. Tapi kalau keluarga di luar inti, mungkin kita masih bisa. Kan tetap ada profesionalitas, etos profesional. Kerja, ya. Tapi kan kalau kita maksud gini, ngajak keluarga di luar keluarga inti, kalau kita ini keluarga ini sukses, seharusnya keluarga ini juga harus ada sukses semua. Baik. Karena egois lah. Ada rumusnya kan gitu ya, bisa ditularkan kan. Iya, kan seperti itu. Tapi kalau mereka tidak bisa diajak kerja profesional ya mending ini. Soalnya kita ini bertanggung jawab, ada investor juga. Betul. Ada tanggung jawab pada mitra ini. Jadi tidak bisa sak penake dhewe kan gitu ya. Jadi ada ketika kita mewujudkan hak kita, ada kewajiban yang merupakan hak dari pihak yang lain kan gitu ya. Itu awalnya itu setelah Malang itu buka pertama di mana Mas yang luar kota? Di Gresik. Di Gresik. Ya. Pertimbangannya apa? Karena investornya dari sana mesti ngono sama. Nah, ya. Kalau Gresik dulu, jadi kita ini dulu punya tim marketing itu namanya Mas Isa kalau nggak salah. Itu punya kakak rumahnya di Gresik. Pertama kali ditawarin sama Mas Isa ini kayak apa kita buka sama Kober. Terakhirnya tertarik. Berminat. Iya. Kober dulu ya secara nggak sengaja ruangannya paling 4x4 Mas. Yang pertama kali buka di Bromo. Di Bromo itu. Yang di Bromo. Di Gresik sama. Di Gresik pertama kali kita di garasi itu. Ya. Kita pertama kali di garasi, lama-lama orangnya pindah Mas karena enggak mampu.
Ya. Akhirnya membludak. Pertama dulu ya apa sih Mas yang dilakukan kok kemudian jadi rame, pengunjungnya banyak, yang bikin orang penasaran kan di situ. Bolehlah dibagi sukses faktornya, bahasa kerennya kan gitu tuh. Sukses faktornya itu apa Mas? Apa ya? Satu kan gitu loh biasanya. Satu Nah, apa, ya Mas? itu satu apa ya? Yang kita jaga itu ya kualitas, Kualitas ya. rasa. Yang Tingkat kita tertinggi produk ya. Produk. Nomor satu itu produk ya. Nah, yang Satu kedua produk. pelayanan pasti. Pelayanan ya. Sudah situ aja. Sudah itu aja ya. Heeh. Waduh loh ya. Dibahas ya penak dah ya. Tapi dalam pelaksananya kan luar biasa Mas. Tapi dalam pelaksananya tidak Wah, seperti luar itu. biasa. Kita ngomong tentang produk aja gitu ya. Itu kan bisa kurang masak, bisa kematangan, bisa kasinen ya itu. Dan itu orang kalau bahasanya kalau makan ke resto atau tempat makan ya biasanya rasanya kayak gimana, lidah ini kan super duper sensitif tuh Mas. Iya. Beda rasa gitu kan Oh, terlihat. kita bumbu sama takaran sama, kadang kita yang masak beda orang aja, saya Mas Faisal masak bareng gitu, sama-sama takaran kadang berbeda Berbeda rasa. ya. Iya. Dan itu memang lingkup atau bidangnya Mas Dodit ya? Kalau kita masak itu maaf papa dulu dari dulu sampai sekarang itu senangannya sukanya tidak mengambil tenaga profesional. Jadi papa sukanya mendidik orang mulai dari nol sampai jadi. Ya. Sama kayak seperti Mas Gemi mulai dari nol sampai sekarang jadi orang kan seperti itu. Jadi benar-benar memang membentuk ya karakternya dari awal. Dari awal. Ya, Kayak Mas Gemi dulu kan maaf dulu kerja di pinggir kopi di pinggir jalan di daerah Metek situ. Sama papa dipindah ke Kafe untuk ngelola ini. Akhirnya terciptalah mie kober ini yang bikin minumannya semua ini. Wah, minuman yang namanya aneh-aneh itu loh ya. Ya, tahu ya. Wah, ini aktor intelektualnya ini ulahnya Mas Gemi ya, yang menciptakan semua itu Mas Gemi. Ya. Meskipun memang kalau mendidik dari awal kan mesti telaten, mesti tekun, mesti sabar, gak oleh ngamuan gitu. Ya, ada kalau itu. Kalau ngamuan pasti ada lah. 20% olehnya. Cari bolak-balik pancet gitu ya. Ya. Gresik Mas ya, di Gresik dan animonya atau responnya, reaksinya seperti apa saat itu? Bagus ya. Bagus. Gresik sampai saat ini ada pandemi enggak? Penurunan masuk top level ya ini. Iya, istilahnya dulu itu kita di Gresik itu nggak ada pandemi, penurunan paling cuma 10-20% dari normal harian. Jadi goncang nggak? Dikit aja goncangnya. Karena di sana kan banyak industri. Itu ya, ada semen Indonesia, ada petrokimia gitu ya. Ya. Jadi karakternya memang ada daya beli yang tinggi ya, daya beli yang tinggi. Setelah Gresik Mas? Setelah Gresik Surabaya, Kaca Piring. Ya. Di Kaca Piring ya, masuk ke kota besar, ibu kota wilayah, wis kowendel ya. Itu beda nggak Mas tingkat kompetisi dan juga kemudian edukasinya, sosialisasinya masuk ke sana? Kalau di Surabaya kita lebih enak. Karena apa? Yang kita jual produk kober ini bukan produk yang kita jual, bukan produk mahal. Misal orang yang produk sejenis jual, misal di pinggir jalan, orang-orang jual rata-rata kan 10.000. Iya. Kita jual kan cuma 8.500. Iya. Kok iso Mas? Ini kan pertanyaan banyak orang ini ya. Kok bisa Mas beroperasi di level yang sangat efisien? 8.500 tadi. Ya itu tadi, kalau orang berpikir kita bisnis makanan dan minuman, itu kalau bisa ngambil keuntungan 100%. Kalau kober ngambil keuntungan 5%, tapi banyak yang kita kejar kuantiti. Ya. Sedikit secara jumlah dikali banyak secara akumulatif, dikalikan sering. Sering beli ya. Wah, itu rumusnya ya, dicatat itu ya. Sedikit kali banyak kali sering ya. Mas Dodit langsung loh yang ngomongin ya. Ya. Terus kemudian dari situ Mas, yang sering banyak orang penasaran itu adalah bahwa kemudian ketika viral, ketika banyak terjadi publikasi, banyak yang ngerti, banyak yang kenal, pasti yang ngikutin kan juga banyak ya Mas ya. Iya.
kok penak men nih kalau pesaingi kan gitu ya. Yuk kita saingi gitu. Bagaimana sih Mikober ini melihat sebuah persaingan? Kita melihat sebuah persaingan itu gini Mas, kalau saya. Rezeki itu Allah sudah ngatur buat kita. Ini. Mas Faisal punya rezeki sendiri, saya punya rezeki sendiri. Siap. Kalau orang semua satu punya uang bisa meniru pekerjaan kita. Betul. Tapi rezeki nggak bisa ditiru Mas. Baik. Kan gitu. Ya. Kita kalau ada pesaing guys paling oh iya wis nggak apa-apa, mau gimana lagi? Iya kan? Bantai ya. Tapi itu ya, jadi memicu dan memacu nggak Mas? Ya kadang jadi pemacu kita. Kadang ya kita itu rada intip-intip dikit, kan gitu. Ada inovasi apa? Kita bikin apa kan gitu. Nggak mungkin kita mau ada kompetitor, kita mau ngikutin kompetitor, nggak mungkin mau kita ini yang pertama, kan gitu. Iya. Jadi kalau mau bikin bisnis ya ambil positioning yang pertama karena nggak akan tergeser. Ya, Presiden pertama Indonesia Soekarno nggak akan tergeser itu ya. Yang pertama, tapi yang mikirnya itu ya luar biasa ya untuk menemukan yang pertama apa. Dan sekarang berkembang juga ya varian produk, kategori produk di Mikober kan awalnya dulu cuma hanya mie saja ya. Kemudian setelah mie ada pengembangan? Ada dimsum. Terus habis itu ada kopi. Kopi juga ada masuk. Menu kopi, ada menu sushi. Ya. Ada sushi, ada nasi goreng. Terus ada gelato. Itu cerita di balik masing-masing ini apa Mas? Kenapa kok masuk ke kategori produk itu? Kalau dimsum kan istilahnya mie ini kan gandengan dari Cina kan ada mie, ada sushi, ada varian. Kalau kopi kan ini jadi tren anak muda. Kekinian ya. Iya kan kekinian. Iya. Kalau ada sushi kita kan kadang orang bosen udah makan ini sampai makan sushi. Kan kalau sushi kita kan ringan. Iya. Tidak yang berat. Terus dan bikin pintar juga loh makan sushi itu ya. Karena ada nutrisinya tinggi. ada. Tapi harganya tetap kompetitif semua Mas. Tetap. Kita kalau sushi aja kita jual cuma 10.000. Cuma 10.000 makan sushi ya. Jadi itu kalau anak sekarang namanya jadi wibu Mas ya. Iya. Jadi wibu. Ngerti wibu kamu ya? Ngerti ya. Cek dulu deh ada pertanyaan nggak? Ini ya, ini Syakib Jana dari Bank Jatim Syariah ini sudah siap juga ya, dan juga ada door prize juga. Jadi nanti yang sudah tanya atau yang mau tanya dulu sekarang ya, karena setelah ini ada break. Setelah break nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita sampaikan. Tanyakan langsung ya, please jangan tanya yang mudah ya. Pertanyaan-pertanyaan mudah urusan saya ya. Tanya yang susah ya, tanya yang wangel sampai Mas Dodit mikir kan, santai-santai ya, pertanyaan ini gampang-gampang ya. Kita akan kembali di Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien yang sponsor oleh Bank Jatim Syariah. Setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah proses pembangunan rumah tahfidz Mambaul Ulum yang ada di perumahan Royal Orchid Blok E nomor 3 sampai 6 sudah dimulai, terdiri dari 3 bagian. Nanti yang ada di belakang saya ini adalah rencana untuk rumah singgah yang ini kita peruntukkan bagi masyarakat yang ingin mengaji bersama keluarga dan kemudian menginap di sini sambil belajar Al-Quran, sambil ngaji yang lain, belajar kehidupan. Itu mereka bisa menginap di sini dalam 1 hari, 2 hari, 2 malam itu
mereka diperbolehkan. Ini akan dipersiapkan untuk 2 lantai, ada 5 kamar yang kita siapkan. Dan yang kedua nanti di sebelah tengah ini, posisi di tengah ini adalah rencana untuk rumah santri. Jadi rumah santri yang ini akan ditempati oleh para santri yang ingin belajar untuk membaca Al-Quran, sekaligus menghafalkan Al-Quran, dan sekaligus juga belajar untuk mempelajari isi-isi dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian di sebelah paling selatan itu nanti akan dibangun rumah joglo, yang ini fungsinya adalah untuk doa bersama, untuk pengajian, dan lain sebagainya. Jadi komplek ini dimulai dari blok E17, 18, 19, kemudian E3456 ini akan kita jadikan menjadi bagian dari satu komplek untuk proses pembelajaran para generasi muda untuk menjadi lebih baik, baik yang mampu membiayai dirinya sendiri maupun yang tidak mampu. Jadi konsepnya seperti itu. Yang terpenting bagi mereka adalah persyaratannya adalah mereka mau dan punya semangat untuk belajar Al-Quran, mau dan semangat untuk menghafalkan Al-Quran, dan mau bersemangat untuk mempelajari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi kita lebih konteks Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kenapa disebut rumah-rumah? Karena ini kita ingin menjadi bagian kecil dari proses pembangunan generasi penerus bangsa ini yang nanti juga menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Jadi ada rumah tinggal, ada rumah sedekah, ada rumah singgah, ada rumah santri, dan ada rumah joglo yang peruntukannya sendiri-sendiri, tetapi dalam satu konsep bahwa ini adalah pusat gerakan sedekah, ini adalah pusat orang-orang yang mau menghafal Al-Quran, dan pusat orang-orang yang mau belajar tentang agama Islam yang baik, agama Islam yang rahmatan lil alamin dalam kerangka organisasi Nahdlatul Ulama. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan, dan tentu kami berharap bersama-sama kita bangun ini, bersama-sama kita berpartisipasi dalam proses pembangunan ini, sehingga pengembangan rumah tahfidz ini akan berjalan dengan lancar. Para generasi muda juga bisa mengenyam pendidikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, dan kemudian kita ingin setiap tahun bisa mencetak generasi-generasi bangsa ini yang mampu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien di channel Rumah Sedekah NU, ditemani oleh Syakib, ditemani oleh Jana dari Bank Jatim Syariah. Dan jangan lupa, ini ada spesial hari ini, ada door prize untuk para pemirsa yang menyampaikan pertanyaan. Nanti akan dipilih oleh kerabat kerja dari Ngopi Seni. Ada hadiah 3 paket madu YN26 Super Imun ini produknya, dan juga ada 5 paket beras organik Sebelang Banyuwangi dari Sirtanio ya. Dan tidak perlu nunggu lama lagi karena beberapa pertanyaan sudah masuk ya. Mumpung kita ada tamu istimewa Mas Dodit Arya Mahendra, owner dari Mikober, yang siap untuk menjawab pertanyaan apapun ya dari para pemirsa podcast Ngopi Seni. Jadi tanya yang susah ya. Yuk kita buka satu dulu pertanyaannya, rekan-rekan. Dari Nisa Sabian. Nisa Sabian mengajukan pertanyaan. Mas mau tanya untuk langkah awal usaha bagaimana Iya. ya? Langkah awalnya Mas Dodit. Langkah awal usaha itu yakin ya. Yakin produk itu laku dan laris. Yakin produk itu laku dan laris. Soalnya masih ada PR-nya kan, berarti mesti punya produk dulu ya. Produk dulu. Ya. Yakin ya. Karena apa? Ya karena kalau
yang jualan aja nggak Nggak yakin gimana mau laku. Susah gitu loh ya. Sehingga ditanya produk mana Ya, gimana ya? ya apa ya, wis gitu. ngene iki lah iki sarane. Yang penting kalau ditanya produk kita, ya apa produkmu ya paling enak. Lu kok ngono lah, paling dodol ya gitu. Ya, yakin ya. Yakin. Ya. Siap. Itu dari Nisa Sabian ya. Pertanyaannya lumayan ya, cukup membuat Mas Dodi tadi menarik satu nafas panjang. Jadi belum terlalu susah. Kasih yang lebih susah, Bro. Oke, dari Agustin Rahayu. Agustin Rahayu ya. Oke, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi. tanya bagaimana produkmu bisa menjawab keinginan pasar untuk saat ini? Oke, bagaimana kita ini menempatkan produk ini mampu menjawab keinginan pasar, Mas? Nah, ini. Apa yang dilakukan, Mas? Rondo angel ini, mau Mas. Ada lumayan nih. Masih lumayan ya. Kalau keinginan pasar saat ini kan kalau di masa pandemi ini kan Iya. promo Mas. Promo ya, karena daya beli menyusut. Daya ya. beli kan menyusut. Tapi tetap perlu makan. Tadi tetap perlu hits. Perlu makan, foto, Foto, selfie. Ya. selfie. Makan siang dulu guys. Gitu ya. Daripada makan di emperan ya, panas ya. Ini ada solusi Kalau nih, di Kober kan dulu kita aku lagi ke Kober tuh kayak orang bangga Mas. Nah, sekarang kan kalau ke Kober guys lagi promo kita di Kober. Beli cuma 50.000 tapi dapat satu meja. Satu meja ya, ini solusi hemat untuk naraktir temannya ulang tahun ya. Kober peseno sak pengenmu. Tetap terjangkau budgetnya ya. Tetap terjangkau. Jadi keinginan sekarang ini masyarakat ini adalah tetap ngehits ya. Sesuai dengan budgetnya. Tapi kualitas dan rasa produk juga Tetap terjaga. terjaga. Ini tetap Kita kan meskipun promo tetap misal takaran bumbu kita misal takaran kita bumbu kita 1 sendok tetap 1 sendok tidak mungkin dikurangi. Karena tadi prinsipnya filosofinya udah disampaikan loh, kita mengurangi keuntungan nggak apa-apa, jadi dikembalikan lagi ke customer supaya masih tetap ke kita. Jadi peka juga ya. Dan bagaimana caranya Mie Kober ini menjalin interaksi atau berkomunikasi dengan konsumennya, Mas? Ada cara-cara khusus yang diterapkan? Kita biasanya kalau interaksi itu mungkin kita punya media sosial ya. Kita di media sosial itu mungkin kayak giveaway. Siap. Yang pertama, yang kedua kita kuis. Ada kuis ya. Nah, Yang akun pusatnya yang Kober Bar. Kober Bar ya, yang followernya paling banyak itu ya Kober Bar ya. Kober. Komplain-komplain disampaikan juga nggak ke sana Mas, ke media sosial atau ada channel atau Kalau kita nomor komplain khusus? nomor komplain biasanya di akun kita Kober Bar sama di ada nomor WA 081 berapa ya? Aku ya nggak inget Mas. Oh iya, nggak usah ingat Mas. Yang ingat CS-nya aja gitu. Yang ingat CS-nya aja. Ya, ingat kalau itu. Nanti tampilkan di sini ya, nanti diedit dulu ya sama teman-teman ya. Gitu. Sekelas Mie Kober kayak gini. Masih nemui komplain apa sih Mas? Biasanya kalau boleh tahu dari para konsumennya. Kalau biasanya itu ada dari ojek online, ojol. Itu biasanya kan kita rame. Betul. Biasanya kita ngasih itu nggak diambil semua. Misal kan ada station ini 4. Oh. Jadi nggak diambil semua. Misal ngecek pesanannya si A, si B, si C. pesenannya beberapa item Cuma ya. 4 item yang diambil cuma 3, yang 1 ketinggalan. Besok. Nah, kalau ketinggalan kita karena pelayanan nomor 1 kita yang ngirimkan. Berdoalah ada yang ketinggalan. Nanti dapat recovery ya. Dari recovery ya. Ya karena kontribusi dari ojol lumayan tinggi juga Lumayan ya. tinggi apalagi di masa pandemi ini kan orang dan ini kan dibatasin. Iya. Kita banyaknya dari online. Dari online ya. Oke, itu pertanyaan tadi dari siapa tadi, Bro? Agustin Dari Agustin Rahayu ya. Semoga mengharukan ya jawaban dari Mas Dodit ini. Masih ada lagi pertanyaan? Terakhir. Oh, pertanyaan terakhir, silakan. Mau tanya Mas Dodit, dulu Mie Kober sangat viral di Bali. Oh, ini orang Bali nih, orang Bali ya. Terus. Namun 2 tahun ini Mie G mulai masuk ke Bali. Ya. Bahkan per bulan ini lagi bangun outlet di Singaraja. Ya. King Lion ya. Tantangannya bagaimana Mas? Ya. Menghadapi kompetisi dan juga agresivitas dari kompetitor ya. Ini jawabannya mesti jawaban Ustad ini nanti ya. Sudah kuduga, soalnya sudah pakai peci ya, Mas.
Kan tetap Mas tadi sudah Iya, disampaikan. iya. Kita rezeki tidak akan nyasar dan tertukar. Ya. nah, itu kan sudah benar. Rezeki tidak akan tertukar dan kita rasa ya tetap kita jaga dulu rasa kober seperti apa ya sekarang tetap seperti itu. Karena setianya pada cita rasa itu. Tinggal kepada customer kepinginnya seperti apa gitu. Ya, memang rezeki kalau customer suka sama dulu viral sama apa? Kober viral di Bali, sekarang kober tetap viral di Bali. Nomor 1 ya tetap kober. Kuenya juga besar. Ya. Tuh guys, kita kan bukan rebutan kue kayaknya Mas ya, tapi memperbesar kuenya itu. Gitu ya. 270 juta warga Indonesia ini masih belum banyak yang merasakan mie kober ini ya. Perlu kita edukasi terus-menerus. Sama kayak rokok itu loh Mas. Rokok pabrik itu ribuan. Buktinya orang satu Indonesia ya tetap produk milih semua. Iya, gitu. iya, juga sudah ada segmentasinya sendiri. Segmentasinya sendiri ya. Ini pandemi ini masih ekspansi nggak Mas? Atau agak tiara? Masih tetap Mas. Jadi kita nanti mungkin 2-3 bulan lagi nih buka di Madiun. 2 bulan lagi lah Madiun. Ya? Madiun sama Surabaya lagi. Surabaya lagi ya. Yang outlet yang tercatat buka saat masa pandemi ini outlet mana aja Mas? Semua buka Mas. Enggak, maksudnya yang buka baru. Buka baru di masa pandemi ini ada Jember. Jember itu bukan baru ya? Udah Jember ada 2. Jember itu ada Karimata, ada Patrang, yang baru di Patrang. Ini zaman pandemi bukanya ya? Terus di Bali ada Peguyangan. Terus Jember Tuban ini di masa pandemi juga. Pantura ini juga dikuasai juga ini kayaknya mie kober ini ya, ada di Lamongan, ada di Gresik, di Tuban. Gitu ya. Ya. Oke, ini terakhir ini Mas. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau host sudah nanya harapan ke depan apa, itu berarti sudah kehabisan pertanyaan Mas ya. Mas Dodit, harapan ke depannya apa? Harapan ke depannya kober ini makin sukses. Amin. Nah, seperti itu. Dan rumah sedekah NU ini juga makin sukses. Amin. Ya, semua yang di sini sukses semua. Amin. Doanya loh, doa sapu jagat ya. Oke, dan sekaligus menjadi akhir dari podcast kita di hari ini Mas Dodit. Matur nuwun sangat, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya ya. Ini saya harus seret-seret, saya harus paksa ini ya, persiapkan 2 minggu ya untuk sesinya Mas Dodit di hari ini ya. Semoga memberikan sebuah inspirasi, semangat ya, bahkan di masa pandemi ini masih ada ruang-ruang untuk berkarya ya, ruang-ruang untuk bertumbuh, ruang-ruang untuk memberikan manfaat. Jadi tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan tetap memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita doakan ya Mas Dodit dan keluarga ini sehat-sehat terus ya, rezekinya luas, memberikan manfaat untuk karyawan, mitra, dan juga masyarakat secara umum, menyediakan produk yang halal dan thayyib ya, memberikan energi untuk tetap bertahan dan menjadi pemenang saat pandemi ya. Amin. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih Mas Dodit ya, dan kita tunggu kita agendakan nanti ya, kita ajak podcast lagi perkembangannya mie kober ya. Barangkali sudah buka cabang di Singapura ya, di Arab Saudi, di Mekah, Madinah. Jadi bisa nyambangi sana sebulan sekali ya. Insya Allah ya. Menjadi akhir dari podcast kita di kali ini ya. Pertanyaan masih bisa disampaikan di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh rekan-rekan dari Kerabat Kerja, dan ini masih ada loh ya, hadiahnya masih ada loh ya, door prize-nya masih ada. Kalau nggak ada yang nanya ya, nanti dibawa pulang sama hostnya ya. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Bang Jatim Syariah. Dan kita akan jumpa lagi di podcast Ngopi Seni berikutnya setiap Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, kita pamit pada para pemirsa Mas Dodit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.